Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Yanwar Wicat Moko. Video tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah memantau, melihat, mengetahui progres perkembangan pengajuan in-passing, atau istilah terbarunya itu adalah penyetaraan golongan khusus untuk guru bukan PNS atau GPPNS. Seperti yang kita ketahui bersama, kalau tahun 2008, tahun ajaran 2018-2019, laman in-passing atau informasi tentang in-passing itu dijadikan satu dengan info GTK, tapi kalau sekarang itu berbeda, sedikit berbeda. Oke, bagaimana kita melihat perkembangan atau progres data in-passing atau penyetaraan golongan guru bukan PNS atau GPPNS adalah caranya yang pertama kita buka browsernya, bisa menggunakan Mozilla, Google Chrome, Opera dan lain sebagainya yang ada di perangkat rekan-rekan sendiri, menggunakan komputer ataupun bisa menggunakan smartphone, terserah. Kemudian laman yang harus kita kunjungi adalah simtara.gtk.kemdikbud.go.id /info/nuptk. Nah, nanti untuk deskripsi ini, URL ini nanti akan saya cantumkan di deskripsi video. Kemudian, nah ada satu poin penting yang rekan-rekan harus pahami, yang rekan-rekan harus wajib pahami adalah NUPTK yang berada di bagian belakang sendiri. Ini adalah NUPTK milik rekan-rekan atau milik teman yang data in-passingnya akan dicek. Ya, jadi dicantumkan NUPTK yang bersangkutan. Contoh misalnya setelah saya kunjungi ini ya, saya contoh misalkan saya buka punya salah satu data misalnya seperti ini. Ini sudah saya siapkan salah satu NUPTK. Nah, ini nanti hasilnya seperti ini. Kita enter saja. Setelah kita ketik halaman ini, kita buka halaman ini, tentukan NUPTK-nya, kita enter. Nah, nanti hasilnya seperti ini, rekan-rekan. Kan sama persis dengan yang info GTK yang dulu itu, yang tahun-tahun kemarin 2018-2019. Statusnya di sini adalah menunggu berkas. Jadi kalau misalkan ini kan ada tahapan-tahapan ya. Ini saya kecilkan lagi, kalau yang tadi sudah saya besarkan, saya kecilkan lagi. Nah, ini ada 6 tahap sebetulnya. 7 tahap. Yang pertama menunggu berkas, pengiriman berkas, verifikasi berkas, penilaian berkas, penetapan PAK, penetapan SK, dan pengiriman SK. Nah, dari sekian banyak tahap, itu ketika tahap yang sudah dilewati adalah tahap itu nanti akan berwarna hijau seperti ini. Ini akan berwarna hijau seperti ini. Karena ini PTK yang saya pakai, ini data yang PTK saya pakai adalah lulus PPG tahun 2019. Jadi kalau tidak salah itu kenapa kok di info GTK tidak muncul seperti ini ya? Saya coba buka lagi ya di info GTK ya. Info GTK yang tahun kemarin, tahun 2018-2019, info GTK-nya nanti seperti ini. Ini saya punya print out info GTK yang tahun kemarin. Ini dulu kan ada validasi data guru, kemudian ada jabatan fungsional guru bukan PNS. Nah, ini dulu kan tabnya jadi satu, tapi kalau sekarang itu sudah terpisah. Karena apa? Kalau tidak salah saya pernah membaca itu, nggak tahu surat edaran atau surat apa itu, bahwa syarat pengajuan in-passing atau jabatan fungsional guru bukan PNS atau penyetaraan golongan itu khusus untuk mulai tahun 2019 atau kedepannya itu nanti akan menggunakan aturan dan syarat terbaru. Jadi bukan menggunakan syarat-syarat yang dulu itu sudah berbeda. Jadi sekarang contohnya, makanya kita tidak bisa mengajukan proses in-passing, tapi hanya sebatas mengetahui proses in-passingnya itu sampai dengan sejauh mana. Nah, terus kemudian kalau misalkan statusnya seperti ini menunggu berkas, berarti
Ada dua kemungkinan. Yang pertama itu PTK tersebut memang belum mengirimkan berkas, ataupun yang kedua memang PTK tersebut sudah mengirimkan berkas ke kementerian, ke Dirjen GTK, namun berkasnya belum diproses. Itu ada dua kemungkinan seperti itu. Nah, terus kemudian saya coba satu lagi data ya. Saya coba satu lagi data. Saya ganti NUPTK-nya di sini. Ini salah satu NUPTK, salah satu PTK yang memang belum mengirimkan berkas. Sebetulnya ini belum mengirimkan berkas. Saya coba ganti dengan salah satu data yang ini. Saya enter, saya ganti NUPTK-nya, saya enter. Nah, ini dia. Ini prosesnya sudah sampai, saya besarkan sedikit. Ini prosesnya sudah sampai dengan penetapan SK. Jadi kalau berwarna oranye ini statusnya sedang proses penetapan SK. Ya. Tapi biasanya kalau yang di sini itu kadang-kadang informasinya tidak sama dengan di info GTK. Walaupun yang bersangkutan itu belum mempunyai bukti fisik berupa SK, tapi di info GTK-nya itu sudah muncul SK ini, SK impasing. Contoh ya, misalkan saya buka ya, atas nama tersebut, info GTK, saya buka. Oke, kita coba ya. Ini status datanya sudah valid. Ini status datanya sudah valid. Kita coba scroll ke bawah. Nah, ini dia. Ya, ini dia. Ini sudah ada di info GTK. Nomor SK impasingnya sekian, tahun SK impasingnya sekian, nama pangkat atau golongannya adalah ini. Contoh misalkan ini 3A, masa kerjanya 8 tahun. Kemudian penyesuaian gaji pokoknya itu juga berdasarkan dari golongan dan masa kerja. Terkadang sih, besar penyesuaian gaji pokok itu tergantung dari golongan dan masa kerja. Jadi kalau misalkan golongannya sama tapi masa kerjanya sedikit berbeda, contoh misalkan masa kerja ada yang 8 tahun, ada yang 9 tahun, itu pasti penyesuaian gaji pokoknya ini berbeda. Nah, terus apa yang harus rekan-rekan lakukan ketika misalnya ini ya, misalnya di progres impasingnya ini sudah sampai dengan tahap verifikasi berkas. Tahap verifikasi berkas itu kan berarti berkas sudah masuk, sudah diterima, sudah dicek, sudah selesai, tinggal menunggu proses berikutnya. Ya rekan-rekan hanya cukup memantau dan sering-sering membuka laman ini, itu paling tidak ya minimal 1 hari sekali lah untuk mengecek. Tapi biasanya ini perubahan progres seperti ini biasanya agak lama. Yang penting rekan-rekan bisa memantau datanya sendiri atau mungkin bisa meminta tolong kepada operator sekolah. Nah, ini adalah salah satu trik bagaimana mengecek progres perkembangan data impasing yang telah rekan-rekan mungkin ajukan dan seterusnya. Video tutorial kali ini saya hanya menjelaskan sampai dengan sejauh ini. Mohon maaf jika banyak kata yang kurang berkenan di hati rekan-rekan. Itu adalah bagian dari kekurangan saya. Ambillah sisi positif dari video-video saya. Jika ini videonya menarik, bermanfaat, silahkan share. Kemudian jangan lupa klik like dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video tutorial berikutnya di channel Yanuar Wicatmoko. Oke? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.